5 orang pasien dalam pengawasan atau PDP RSUD Jaraga Sasameh meminta kejelasan karena telah menjalani 47 hari karantina tanpa ada kejelasan kapan akan berakhir masa karantinanya. Pasien juga tidak mendapatkan hasil pemeriksaan dari laboratorium sejak mereka dibawa ke rumah sakit daerah Jaraga Sasameh Buntok. Dengan ini kami pasien di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok. Rasa kecewa tersebut disampaikan salah satu pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 bersama 4 rekan lainnya, 3 orang wanita dan seorang laki-laki. Ketidakjelasan nasib mereka diutarakan karena telah menjalani 47 hari karantina di ruang isolasi Karuing, Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok, Barito Selatan. Hingga saat ini pasien PDP mengaku belum menerima hasil laboratorium, tes swab atau tes COVID-19 lainnya meski sudah dilakukan sebanyak 5 kali. Kami pasien di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok dari ruang isolasi Karuing yang saat ini kami berada di sini karena diduga sebagai pasien yang terindikasi kena COVID-19. Nah, oleh karena itu kami sudah, kalau saya sendiri 1 bulan, kalau teman-teman saya mereka sudah 47 hari ini. Maka kami secara pribadi dalam tanda kutip menganggap bahwa pemeriksaan kami, pengumuman yang menyatakan kami itu sebagai orang yang positif terpapar COVID-19, dalam tanda kutip, saya anggap itu tidak sah. Kenapa demikian? Karena sampai saat ini kami tidak memegang bukti rekam medis atau hasil laboratoriumnya, dokter siapa yang menguji, laboratorium mana yang menguji sampel swab kita. Sedangkan saya sendiri sudah 5 kali diambil swab, sampai saat ini tidak ada bukti. Kelima pasien tersebut meminta bantuan Kantor Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran melalui pengacaranya, Guntual Laremba, yang berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur. Aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang juga Kepala Kantor Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran mempertanyakan hak kliennya untuk mendapatkan hasil tes lab dan diagnosa medis selama mereka dikarantina di Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok. Dalam beberapa hari ini saya sedang menangani kasus COVID. Jadi ada masyarakat yang divonis positif corona. Sudah 45 hari mereka di karantina, tapi sampai hari ini tidak pernah diberikan hasilnya secara transparan. Mereka saat ini berada di rumah sakit Buntok, ya, Barito Selatan. Kelima pasien tersebut meminta melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Dari Buntok, Barito Selatan, Olivia Teja, juru kamera Ari Mampas, Jurnal TV. Baik pemirsa, saat ini kita telah terhubung live by Skype dengan Bapak Guntual Laremba dari Kantor Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran Surabaya. Halo, selamat malam Pak Guntual. Selamat malam, Bu. Iya Pak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Cukup jelas. Ya, baik Pak. Seperti apa kronologis kasus klien yang Bapak Guntual tangani saat ini, Pak? Jadi berdasarkan penuturan daripada mereka, yang perempuan itu 3 orang, 1 berusia 63 tahun, kemudian yang kedua usianya masing-masing ada yang 30 lebih dan 40, kurang lebih 40 tahun. Mereka ini tidak mengalami sakit apapun, ya. Yang perempuan itu 3-3-nya itu karena suaminya divonis positif corona.
Jadi setelah suaminya masuk karantina, mereka otomatis dijemput. Lalu setelah dijemput, mereka tidak tahu apa-apa, langsung diinfus di rumah sakit. Diinfus di rumah sakit, lalu beberapa hari kemudian muncul berita bahwa mereka positif. Otomatis di kampung mereka itu diberitakan bahwa positif corona, sehingga keluarganya mulai didiskriminasi lah, mulai diasingkan, jadi tidak boleh didekatin. Nah, demikian halnya dengan Pak Julius Chandra. Pak Julius Chandra itu masuk ke rumah sakit karena ada gangguan mah atau lambung. Setelah dilakukan pengobatan, kemudian sembuh, beberapa hari kemudian juga beliau dinyatakan positif corona. Dari keempat orang ini, ya satu lagi ada yang sekarang ini sudah negatif 1 kali. Dari beberapa hari setelah itu, mereka selalu menanyakan mana hasil hasil laboratorium. Tidak pernah ditunjukkan secara transparan. Mereka hanya disampaikan melalui SMS, WA. Demikian. Jadi itu yang kira-kira terkait dengan kronologis mereka di rumah sakit, dan sampai sekarang ini mereka kondisinya sehat-sehat saja, ya. Karena itu mereka itu meminta supaya dilakukan karantina mandiri sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan nomor 02.01 garis miring 202 garis miring 2020. Itu kira-kira. Ya, berarti Pak dapat dikatakan bahwa sebelum karantina mereka tidak melakukan tes seperti itu, Pak? Mohon diulang lagi gimana? Berarti sebelum mereka dikarantina di rumah sakit, mereka tidak melakukan tes atau bagaimana, Pak? Sehingga mereka divonis positif. Jadi begini, untuk yang ibu 3 itu, yang positif itu kan cuma suaminya. Lalu setelah suaminya positif, mereka pun dijemput. Mereka itu tidak sedang dalam kondisi sakit. Oke, baik. Tetapi oleh sakit, setelah dilakukan pemeriksaan, beberapa hari kemudian dinyatakan bahwa positif. Tapi tidak pernah ditunjukkan bukti otentik seperti hasil laboratorium. Tidak pernah ditunjukkan. Hanya kata-kata Anda positif. Ya, melalui pesan seperti itu ya, Pak? Ya. Ya, melalui. Ya, menurut klien Bapak, bagaimana pelayanan medis selama mereka diisolasi di rumah sakit tersebut, seperti asupan gizi, kesehatan, dan lain-lain, Pak? Jadi begini, mereka ini kan sebetulnya bukan orang sakit, tapi mereka disuguhkan menu-menu kayak menu orang sakit, dengan volume yang kecil, yang sedikit, yang relatif sedikit, lalu ya tidak sesuai. Kalau berdasarkan yang sering kita lihat di sosial media, bahwa menu daripada pasien atau misalnya orang-orang yang positif corona itu sudah pasti penuh dengan gizi. Jadi persoalan makanan saya yakin sangat tidak sesuai. Ya. Apalagi yang namanya buah segar tidak ada. Nah, terhadap lingkungan kamar, tidak memungkinkan untuk seseorang yang ingin keluar dari positif menjadi negatif, mereka ditempatkan di ruangan yang panas, pengap, ya, tertutup, tidak boleh buka jendela. Lalu selama mereka di sana 45 hari tidak pernah cuma 2 kali pernah dipel. Mereka datang ke situ bawa bantal sendiri, selimut sendiri, bahkan spraynya itu baru diganti setelah 45 hari. Spray tempat tidur baru dikasih itu diganti oleh rumah sakit setelah 45 hari. Ya, baik, Pak. Menurut Bapak sebagai lawyer, adakah indikasi unsur kesengajaan ataupun kelalaian pihak rumah sakit terkait hal ini, Pak? Ya,
Jadi terhadap kalau saya diminta pendapat sebagai lawyer, tentu saja saya akan berbicara dari aspek hukum. Ya, pertama, manusia ini kan dijamin hak asasinya, dan yang paling mendasar dari hak asasi manusia itu adalah hak hidup dan mempertahankan kehidupan serta tidak boleh disiksa. Nah, mereka ini hak asasinya telah dirampas dengan dalil bahwa mereka positif. Ya, kalau positif, tolong tunjukkan mana positifnya. Kemudian mereka itu kalau misalnya mau dikarantina, tidak layak dikarantina di rumah sakit karena mereka orang sehat. So, kalau di rumah sakit kita tahu bahwa di sana tidak ada istilahnya sterilisasi, ya. Nah, jadi hak-hak mereka itu banyak dirampas oleh dalil dengan untuk memutus penyebaran virus. Lalu kemudian kalau kita lihat, ya, di mana mereka itu tidak diberikan bukti-bukti bahwa mereka ini sedang terkena positif, itu sudah merupakan pelanggaran hak asasi. Kami tidak mempersoalkan terkait undang-undang dan peraturan. Yang kami sayangkan bahwa rumah sakit itu terlalu ngotot, ya, terlalu ngotot ingin mengkarantina orang sehat di ruangan apa? Ruangan perawatan orang sakit. Apa maksudnya? Tentu kami dapat menduga bahwa kuat dugaan ada motif ekonomi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau namanya orang sakit, kita lihat seperti orang yang sakit karena sakit lalu datang berobat BPJS. Kadang-kadang masih sakit sudah disuruh pulang oleh rumah sakit karena dananya sedikit. Tapi ini mereka memohon, ya, haknya mereka untuk meminta karantina mandiri. Karena apa? Itu ada undang-undang yang mengatur mereka boleh isolasi diri. Tapi kenapa tidak dibolehkan? Padahal, ya, dari lingkungan masyarakat, karena mereka tahu ibu-ibu ini tidak sakit, hanya divonis positif, mereka memberikan rekomendasi bahwa boleh pulang. Ya, bahkan RT RW sudah tanda tangan, masyarakat sudah setuju, kepala desa pun sudah membuat. Tetapi Kopimda setempat, ya, dalam hal ini Kabupaten Barito Selatan. Ya, Barito Selatan itu ngotot tidak ingin melepaskan mereka kalau belum negatif 2 kali. Sedangkan kata-kata negatif 2 kali yang tahu cuma mereka. Bagaimana mungkin orang divonis, ya, tanpa jelas kesalahannya? Ya. Saya ini adalah advokat, biasa menangani orang yang dituduh atau dikriminalisasi. Saya pernah menghadapi kriminalisasi. Tetap saya bisa buktikan. Lalu persidangan di pengadilan, nah ini tidak ada transparansi. Apa yang bisa kita harapkan dengan ini? Jadi kalau kita lihat itu seperti ada unsur kesengajaan. Karena ada motif tertentu. Dapat diduga memiliki muatan. Ya kenapa? Kok rumah sakit ngotot ingin mempertahankan pasien yang notabene-nya sehat? Ya, baik. Kalau memang Ya. Ya. Terakhir Pak, upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien seperti apa Pak? sebagai Mahkamah Kebenaran, kami ini kan tidak berbenturan dengan negara. Yang kami tuntutkan cuma haknya masyarakat. Upaya yang kami lakukan kan memohon dengan persuasif, izinkan mereka untuk karantina mandiri karena mereka itu punya hak. Itu bukan pelanggaran hukum. Nah, ketika mereka ini misalnya sudah memohon dengan cara yang patut sesuai hukum, kemudian tidak dibenarkan, lalu di kemudian hari ada masalah, tentu kami tidak akan diam, kami akan hadapi semuanya. Siapapun di belakang ini sudah pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar. Ya, tentu upaya yang kami lakukan adalah pertama minta kepada pihak-pihak yang berkepentingan izinkan mereka untuk karantina mandiri. Tidak ada alasan untuk menghalangi mereka. Jangan mempersulit, jangan cari-cari alasan. Ini sudah era terbuka. Ya, itu.
Ya baik, terima kasih Pak Guntual Laremba telah memberikan informasinya kepada kami dan telah bergabung di Jurnal TV. Semoga kasus ini cepat selesai dan semoga sehat selalu. Terima kasih Pak, selamat malam. Bisa saya tambahkan sedikit? Baik. Silakan Pak. Jadi begini, ini saya juga banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Mereka meminta supaya saya perjuangkan nasibnya mereka. Dalam kesempatan ini melalui Jurnal TV yang begitu berani menyiarkan masalah ini, saya minta ya, bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Nasional Menteri Kesehatan mohon dilihat. Bukan undang-undangnya yang salah, bukan peraturannya yang kita kritisi, tapi pelaksanaan di lapangan. Kalau memang seseorang diduga atau dinyatakan positif, tapi tidak punya gejala, sangatlah tidak logis untuk diopnam atau dipaksa harus minum obat, tidak sakit, harus minum ini. Kita tahu virus corona ini belum ada obatnya, hanya imun saja. Nah, klien kami ini kalau dipaksa terus untuk tinggal di situ, udah pasti imunnya akan turun. Dan siapa yang bertanggung jawab? Negara tidak mungkin mengganti nyawa mereka kalau hilang. Ya, jadi saya minta supaya semua pihak ini sadarlah, jangan mencari keuntungan di saat-saat seperti ini. Ya, baik. Kami atas nama Mahkamah Kebenaran mengucapkan terima kasih pada Jurnal TV yang telah menyiarkan ini secara nasional. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih kembali.